Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuwatifillah rahimakumullah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, atas taufiknya yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk terus menerus berusaha melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, untuk terus menerus berusaha untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit bekal kita, sehingga kita berharap nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka ada hal-hal yang sudah kita laksanakan di dunia ini, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mudah melakukan itu semua, pasti lelah. Hari ke-26 sekarang lelah, capek, mungkin sholat qiyam lututnya sudah mulai getar-getar. Mulutnya udah lututnya udahan derdek. Gitu kan? Tapi dari situ minimal kita tahu gitu loh. Kan belum ada apa-apanya dibandingkan qiyamnya Nabi. Kalau riwayat mengatakan qiyamnya Nabi itu sampai apa? Ukurannya sampai kakinya bengkak. Kan sudah ada yang bengkak? Belum kan? Wallahu alam. Sebagian ada yang mengatakan begini. Kalau dihitung-hitung diperkirakan itu bisa jadi satu rakaatnya Nabi itu bisa 40-an menit, gitu. Itu satu rakaat. Gitu. Kita kan 8 rakaat berapa menit? Sejam setengah Sejam setengah. Kalau bagi 8 berarti belum istirahat juga kan? Seperti itu. Maka lelahnya kita minimal kita ada gambaran. Seperti itu loh, Nabi itu sampai kakinya bengkak karena qiyamul lail gitu. Maka di sini juga kita harus paham bahwa memang dunia ini adalah tempat orang untuk berlelah-lelah. Apalagi bagi seorang mukmin, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir, kan? Semua yang ada di dunia itu pasti melelahkan. Senyaman apapun, selama kita masih di dunia itu pasti lelah. Coba Bapak carilah, ada enggak di dunia ini hal yang tidak membuat kita lelah? Ada? Apa tuh? Semuanya melelahkan. Makan melelahkan. Makan kuaci saember apa enggak lelah? Makan melelahkan. Semuanya melelahkan. Enggak ada yang enggak lelah itu. Coba sebutkan. Ngitung duit. Duit lelah enggak? Dihitung 1 miliar uang 500-an perak, lelah itu. Cuma karena duit kita dikit aja, makanya tidak lelah gitu. Tapi kalau duitnya banyak, lelah kan. Saya pernah dengar cerita kan, ada orang yang Allah bukakan rezekinya itu, dia curhatnya gitu. Jadi sampai lelah ngitungi duit kan. Maka di rumahnya beli alat untuk ngitung duit kayak di bank itu. Jadi kita harus paham itu, bahwa selama kita masih di dunia maka pasti akan lelah, dan maka dunia disebut darul bala, tempat ujian.
Nah, kapan orang nanti tidak lelah? Nah, kalau sudah di surga. Kalau sudah di surga. Nah, di surga sudah tidak ada lagi kewajiban untuk ibadah macam-macam ya. Nah, di situ murni darul jaza, tempat balasan. Maka tidak mengapa sekarang berlelah-lelah, itu kan. Tapi dengan lelah itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya di surga. Nah, kita lanjutkan masih membaca kitab Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar kita bisa menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan di sini agar kita bisa menjadi miftahun lil khair adalah murafaqatul akhyar wa mujalasatus sholihin. Senantiasa bersama orang-orang baik dan duduk bersama orang-orang soleh. Nah, itu penting. Karena kita manusia itu makhluk yang sangat lemah, apalagi kalau dia sendirian. Bapak, mungkin enggak? Kira-kira, mungkin sih mungkin, tapi kira-kira bisa enggak di rumah sendirian qiyamul lail 1 juz 10 hari? Mungkin enggak? Kira-kira terjadi enggak itu kalau kita sendirian? Sulit. Nah, tapi ketika kita bersama-sama seperti itu, maka ada yang menguatkan, kan? Ada yang memotivasi kita. Nah, sehingga sesuatu yang kalau kita laksanakan sendirian kayaknya berat, tapi begitu ada kawan yang menemani, maka meskipun berat tapi tetap bisa terlaksana. Ya, maka Rasulullah SAW itu selalu meminta untuk ditemani. Ketika Nabi dakwah ke kota Taif, Nabi enggak sendirian. Nabi bersama siapa? Zaid, ya, sama Zaid ibn Harithah atau siapa? Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi enggak sendiri. Nabi minta ditemani oleh Abu Bakar. Maka teman yang ada di sekeliling kita itu penting. Itu penting. Kita akan sangat lemah, kita akan sangat rapuh kalau kita itu sendiri. Mudah sekali kemudian untuk futur. Futur itu apa? Lemah semangatnya. Kalau kita sendirian tidak mau berkumpul dengan yang lain, tidak mau bergabung dengan yang lain, sendirian saya yakin gak akan bertahan lama. Sampai kemudian kita merasa futur, kita lemah, akhirnya semuanya ditinggalkan. Nah, tapi karena ada kawan-kawan di sekeliling kita itulah yang kemudian ketika kita lupa mereka mengingatkan, ketika kita tersesat mereka yang nuntun kita kembali ke jalan yang benar. Seperti itu, ya. Maka penting mencari teman itu. Karena teman itu sangat mempengaruhi, maka pastikan teman-teman yang ada di sekeliling kita itu adalah teman-teman yang bisa membawa kita kepada yang lebih baik. Ya? Kalau Nabi mengibaratkan seperti apa? Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi minimal apa? Kalau tidak boleh dia dapat harumnya. Tapi orang yang berteman dengan pandai besi, maka kalau nggak kebakar, ya dapat bau apa? Bau itu, bau gosong, bau apa gitu kan? Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhanmu di waktu pagi, waktu sore karena menginginkan ridha Allah. Sabar kumpul dengan mereka, ya? Sabar kumpul dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena enggak semuanya orang bisa sabar. Nah,
Orang mungkin senang berkawan ketika kawannya itu punya harta meskipun dia nggak sholat. Kawannya itu punya kuasa meskipun mungkin dia jauh dari ibadah. Nah, tapi dengan kawan-kawan yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi karena tidak punya uang, tidak punya jabatan, kadang dijauhi. Jangan. Quran justru mengatakan apa? Sabar berkawan dengan mereka. Nah, jangan sampai kemudian gara-gara memilih kawan, kemudian nanti kita menyesal. Dalam surat Al-Furqan 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Pada hari itu, maka orang-orang zalim akan menggigit tangan-tangan mereka. Menggigit apa? Orang kalau menyesal itu kadang gigit jari, ya kan? Bahasa kita. Orang-orang zalim pada hari itu akan menggigit tangan mereka. Mereka menggigit jari mereka karena menyesal. Ya laitani takhadtu ma'ar rasulis sabila. Aduh, seandainya dulu saya mengambil jalannya Rasul. Seandainya saya dulu melaksanakan sunnah Rasul. Itu penyesalan mereka. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, celaka. Seandainya saya dulu tidak memilih si fulan sebagai kawan dekat saya. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Seandainya saya dulu tidak mengambil si fulan sebagai kawan dekat saya. Kenapa? Ia telah menyesatkan saya dari az-zikr. Az-zikr di situ sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Qur'an. Waduh, seandainya saya dulu tidak berkawan dengan si fulan yang menjauhkan saya dari Quran, menjauhkan saya dari masjid, menjauhkan saya dari ibadah, menjauhkan saya dari mengingat Allah. Kenapa saya dulu harus akrab dengan si fulan kalau kemudian si fulan itu menjauhkan saya dari Allah, menyesatkan saya dari Quran. Nah, itu penyesalan di akhirat gara-gara dia salah memilih siapa kawan-kawannya, kan? Baru menyesal. Maka Bapak, kalau sekarang ada sekeliling kita orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, maka wasbir, sabar berkumpul dengan mereka. Selama mereka mengingatkan kita kepada Allah, selama mereka mengajak kita untuk lebih taqarrub kepada Allah, maka sudah terus bersama mereka. Jangan sampai nanti kita menyesal. Yang orang tua, yang sekarang sebagai ayah atau ibu, di sini juga pentingnya kita tahu dengan siapa anak-anak kita itu berteman. Bapak, ibu jangan cuek dengan anaknya. Tidak mau tahu anaknya berteman dengan siapa, terserah dia, jangan. Bapak harus tahu, Bu harus tahu anak saya itu berkawan dengan siapa, kawannya seperti apa, yang dilakukan mereka itu kalau bareng-bareng itu ngapain. Nah, itu harus tahu. Nah, kadang sebagian orang tua itu tidak peduli. Anak berkawan keluar dengan siapa, orang tua tidak ambil pusing. Apalagi kalau anak kita anak gadis, ya kan? Kemarin baca satu pesan itu. Ini ya perhatian kita semua lah. Jadi ada anak gadis umur 16 tahun yang tiba-tiba kemudian datang ke satu klinik lah, satu rumah sakit. Ternyata anak ini masih sekolah. Ternyata dia sudah mau melahirkan. Jadi ujuk-ujuk yang cerita bidannya ini.
Jadi ditelepon sama kawannya bahwa ini di klinik ada anak gadis umur 16 tahun ditemani dengan bapak ibunya. Lalu ketika ditemui oleh bidan ini, maka ternyata ini sudah saatnya lahiran tanpa bapak ibunya tahu sebelumnya. Akhirnya kemudian bapak ibunya itu curhat. Ini gimana anak saya? Anak saya itu bukan anak yang ngumbar aurat. Enggak. Anak saya itu kemana-mana selalu menutup aurat. Anak saya ini bukan anak yang ibadahnya bolong-bolong. Enggak. Anak saya ini anak yang rajin ibadah. Anak saya ini kalau kemana-mana itu pasti pamitan sama orang tua. Tidak pernah anak saya ini keluar kecuali dia pamit. Maka kami shock, kami terpukul sekali. Tiba-tiba tanpa kami tahu, ternyata anak kami sudah mau melahirkan bayi. Nah, itu gimana orang tua seperti itu yang kemudian tidak shock? HP-nya itu selalu kami cek. Kami cek isinya siapa, kawan-kawannya siapa di situ. Maka kami benar-benar tidak bisa. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ternyata yang terjadi pada anak ini adalah anak ini punya 2 HP. Jadi HP yang satu itu yang biasa dicek oleh bapak ibunya, aman-aman saja. Tapi HP yang satu yang disembunyikan, disitulah kemudian ternyata selama ini dia mencari-cari kesempatan di luar sana tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, ternyata ketika keluar sana izinnya itu mengerjakan tugas sama kawannya, tapi di situ diajak oleh kawannya untuk masuk ke aplikasi kencan seperti itu. Nah, disitulah kemudian dia kenal dengan laki-laki itu. Dan lebih ini lagi, anak gadis ini tidak tahu siapa ayah dari bayi yang akan dilahirkan, karena ganti-ganti. Jadi ternyata dia sama kawannya itu masuk ke aplikasi kencan itu, kenalan banyak. Di situ mungkin 2-3 pasang orang ganti-gantian di situ. Disitulah kemudian terjadi dengan alasan sedang mengerjakan tugas. Seperti itu. Sampai kemudian terpukul. Anak itu sudah saatnya melahirkan. Si anak perempuan itu pun tidak tahu siapa ayah dari bayi ini. Akhirnya begitu anak itu lahir, maka kalau biasanya seorang ayah, seorang ibu ketika anak baru lahir dia akan nangis terharu. Ini tidak ada. Ibunya yang melahirkan tidak mau melihat bayinya. Bapak ibunya sebagai kakek nenek juga tidak sudi untuk menengok bayi yang baru dilahirkan oleh putrinya. Tapi itu terjadi. Nah, akhirnya kemudian bayi itu diadopsi oleh keluarganya. Wallahu a'lam. Dia meminta, gimana bisa nggak kalau anak ini ditulis atas nama orang yang mengadopsi. Kemudian bidannya itu tidak bisa. Saya harus nulis sesuai dengan nasabnya. Jadi di situ akan saya tulis bayi ini anak putri dari anak gadis ibu. Seperti itu. Sekarang kan semakin berat ya. Pergaulan luar biasa. HP anak selalu punya cara. Wong yang di pondok juga seperti itu ya. Mereka selalu punya cara lah bagaimana untuk mengelabui. Maka kalau kemudian kita cuek, kejadian seperti itu. Bapak tolong gitu ya. Kalau bisa bangunlah kedekatan dengan anak-anak.
bapak bangun kedekatan dengan anak gadisnya kalau itu anak perempuan, gitu kan? Karena ya sebagian itu mengatakan begini, kenapa kemudian anak perempuan itu mudah untuk terjatuh dalam rayuan seorang laki-laki? Karena mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari ayahnya, ya. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, maka anak gadisnya itu akan mudah terbujuk oleh rayuan laki-laki di luar sana. Tapi kalau dia dekat dengan ayahnya, dia curhat sama ayahnya, ya, maka kita bisa mengarahkan mereka, ya. Mungkin bapak yang punya anak sudah gadis atau sudah remaja, pernah nggak ngobrol, misalnya mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, baik dia laki-laki maupun perempuan, ya. Ketika ini anak sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, dandannya sudah mulai lama, sudah semacam-macam gitu kan. Kalau dia perempuan sudah mulai belajar dandan, sudah apa gitu kan. Ini bapak kita sebagai orang tua harus masuk di situ. Kita harus tahu. Kita harus jangan cuek. Kita mengarahkan mereka bahwa fitrah seorang itu akan suka dengan lawan jenisnya. Lebih bahaya kalau sukanya dengan sesama jenis, itu kan lebih. Kalau masih suka dengan lawan jenis, oke, itu fitrahnya. Nah, sekarang bagaimana kemudian agar hal itu tetap terkontrol di realnya yang benar? Itu tugas kita sebagai orang tua. Bapak kalau yang mungkin aktif di dunia pendidikan, wah itu ya semakin kesini semakin mengerikan kan gitu lah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu semakin ya sulit untuk terkontrol. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Dari rumah pamit ke sekolah, tapi pernah nggak bapak memastikan mereka nyampe ke sekolah? Dari rumah, pamitnya tugas kelompok, tapi pernah nggak bapak memastikan bahwa mereka benar-benar sedang tugas kelompok? Atau justru main kemana boncengan sama laki-laki? Nah, jadi ya itu perhatian kita semua. Jaga anak-anak kita, anak-anak laki-laki kita, anak perempuan kita, jangan sampai kemudian mereka terjatuh dalam salah pergaulan itu. Kalau para ulama mengatakan perzinahan itu terjadi ketika anak laki-laki sudah meninggalkan sholatnya, ketika anak perempuan sudah kehilangan sifat malu, ya. Anak laki-laki sudah enggak sholat, anak perempuannya sudah tidak punya sifat malu lagi, maka saat itulah kemudian perzinahan itu bisa terjadi. Maka pastikan ya. Ketika Allah menitipkan kita seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, itu amanah yang harus kita emban. Apalagi anak perempuan, kan? Amanah yang luar biasa, karena ya tadi tidak mudah untuk mendidik seorang anak, apalagi anak perempuan. Tapi anak laki-laki juga, jangan sampai kita salah dalam mendidik mereka, sehingga kemudian terjatuh dalam hal seperti itu, kan? Nah, kita kembali ke sini. Jadi yang berikutnya adalah apa? Mencari kawan-kawan yang baik, teman-teman yang baik yang ada di sekeliling kita. Itu penting sekali. Tolong jangan sendirian. Kita nggak akan kuat ketika melakukannya sendirian. Jadi dalam Islam itu tidak ada the one man show gitu kan, pertunjukan satu orang, tidak ada dalam Islam. Terlalu berat kalau harus diemban oleh satu orang.
Nabi nggak pernah kemudian sendirian, padahal beliau Nabi, beliau Rasul, dibimbing langsung oleh malaikat Jibril. Tapi beliau masih memilih kawan-kawan terbaik di sekelilingnya untuk sama-sama mengemban amanah dakwah. Nah, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, terus merasa diri kita hebat sehingga akan berdiri sendirian, tidak mau bergabung dengan saudara muslim yang lain. Nah, dengan segala perbedaannya, jangankan kita, para sahabat pun mereka kadang berbeda pendapat. Tapi berbeda pendapat bukan berarti kemudian mereka tidak bisa bersatu, apalagi dalam mengemban amanah dakwah, gitu ya. Jadi bajunya mungkin bisa berwarna putih, kuning, merah, biru, tapi pastikan ya, semuanya itu saling bahu-membahu mengemban dakwah ini untuk memakmurkan bumi Allah. Tidak bisa satu orang sehebat-hebatnya orang, tidak ada pertunjukan satu orang itu. Semuanya butuh kawan, semuanya butuh penguat, seperti itu. Abu Bakar ada di sekeliling Nabi, Umar, Utsman, Ali, sahabat semuanya ada di sekeliling Nabi. Ketika Nabi wafat juga seperti itu. Mereka tidak pernah melakukan semuanya sendirian. Jadi kalau patah Arab itu mengatakan gimana? Serigala akan menerkam domba saat dia sendiri. Saat dia sendiri, maka di situ mudah bagi setan untuk menggelincirkan dia. Sulit ketika bareng-bareng. Karena akan ada yang mengingatkan, akan ada yang narik kalau dia mau kepleset, seperti itu. Ada yang menarik kalau dia mau jatuh ke jurang. Tapi kalau sendirian, kemudian setan ingin menyesatkan kita, siapa yang akan nolong kita? Jadi tolong ya, tolong jangan sendirian. Tolong selalu bersama orang-orang baik di sekitar kita. Jangan tinggalkan mereka. Meskipun kadang yang seli, maka misalnya Quran mengatakan wasbir yang sabar. Mungkin kadang kesel, kadang ya cekcok, kadang gak akur, kan gitu. Meskipun sama-sama sholat di masjid yang sama, imam yang sama, kan, dampingan, kadang gak akur, kan. Tapi Qurannya wasbir, sabar. Selama mereka itu orang-orang yang menyembah Allah, berdoa kepada Allah pagi sore, gitu kan, mending berkawan dengan mereka daripada kemudian berkawan dengan orang yang tidak menyembah Allah, tidak sholat, sampai kemudian mereka akan menyeret kita menjauh dari Allah. Karena seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya, seperti itu. Kita itu orang seperti apa? Lihat orang-orang di sekitar kita. Kurang lebih seperti itulah kita. Maka hati-hati dalam memilih kawan. Tapi kalau hanya milih yang baik saja, terus gimana orang-orang yang masih butuh dakwah? Apakah mereka ditinggalkan? Ya tidak. Tapi pastikan ketika kita akan masuk ke sana, mengajak mereka untuk mendekat kepada Allah, maka kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarnai. Paham ya? Bukan mereka dibiarkan, enggak, tapi bangun pondasi kita sehingga ketika kita masuk ke sana bukan kita yang diwarnai. Dari rumah lagaknya mau mendakwai tukang judi, begitu nyampe tempatnya malah kita ikut duduk main judi di situ, berarti belum bisa. Bangun pondasinya dulu. Sudah kokoh beneran, silakan. Harus ada orang yang bergerak di sana. Dan itu sebenarnya dakwah yang lebih ini. Kalau dakwah di masjid seperti ini ya sebenarnya Bapak sudah baik semua kan, makanya sudah datang ke masjid, sudah iktikaf, itu kan sudah baik. Ya. Tapi di sana ada emang orang-orang yang jangankan iktikaf ke masjid saja tidak pernah. Bahkan sholat Id saja tidak kan gitu. Nah, itu harus ada yang masuk ke sana.
Cuma tadi, pastikan sebelum masuk mendakwai mereka, pondasi kita itu sudah kuat sehingga kita yang bisa narik mereka, bukan kita malah dipengaruhi oleh mereka gitu. Ya. Itu. Nah, terus di sini beliau menyebutkan ya, mujanabatu mawaridil fitan. Nah, yang berikutnya adalah selalu menjauhi sumber-sumber fitnah, sumber-sumber fitnah. Jadi kita tahu kapasitas kita itu apa, maka kalau memang kita belum punya benteng yang kokoh, jangan sekali-kali mendekat kepada sumber-sumber fitnah itu. Karena kalau tidak, justru kita yang akan masuk kepada mereka, bukan menarik mereka kembali kepada Allah. Gitu ya. Nah, jadi itulah mungkin sedikit yang kita sampaikan pagi hari ini. Jadi tolong ya, kita tidak akan bisa berjuang sendirian. Dakwah Islam ini tidak bisa diemban oleh hanya satu kelompok. Dakwah ini untuk memakmurkan bumi ini, maka kita membutuhkan kerjasama semua umat Islam dari kelompok manapun. Itu nanti masing-masing akan saling membutuhkan. Kalau dosen kami dulu, Dr. Muslih Abdul Karim, memberikan gambaran seperti ini. Kalau seorang petani, maka ada daerah pertanian yang nanamnya kentang, nanamnya cabai, ada yang nanamnya beras, padi, ada yang nanamnya kelapa. Coba kalau seandainya petani itu mau sendiri-sendiri, yang nanam beras nggak mau menjual berasnya untuk yang nanam kentang, yang nanam kentangnya mau dibeli, yang lain enggak, yang nanam kelapa juga seperti itu, sulit. Maka kadang petani beras membutuhkan kentang, petani kentang membutuhkan kelapa, petani kelapa membutuhkan beras. Seperti itu. Masing-masing akan saling membutuhkan. Kalau nunggu harus satu seragam, satu pemahaman, ya jangankan zaman kita, zaman akhir, zaman generasi terbaik pun mereka tidak selalu sepakat dengan satu pemahaman, ya kan? Zaman sahabat sudah ada perbedaan, kadang perbedaannya tajam. Zaman tabi'in semakin banyak perbedaannya, tetapi mereka sudah mencontohkan, bahkan dengan segala macam perbedaan itu pun bukan berarti kemudian tidak bisa saling kerja sama. Tetap bisa, ya. Kenapa? Karena kita semua diikat oleh la ilaha illallah. Selama dia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka adalah saudara kita yang wajib kita penuhi hak-haknya. Mereka saudara seiman, yang harus kita tunaikan haknya. Jangan kemudian sama-sama la ilaha illallah, sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, tapi kemudian saling tercerai-berai, saling bertikai, saling cakar-cakaran. Kalau terus seperti itu, habis energi kita, akhirnya apa? Ya, Islam jalan di tempat. Islam jalan di tempat karena umat Islamnya sibuk cakar sana, cakar sini sesama Islam, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kekuatan untuk ya menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga jangan sampai kemudian kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini malah terlewat begitu saja, tidak bisa kita maksimalkan, ya. Meskipun saya tahu menjelang Ramadan itu semakin berat. Ibunya di rumah sudah mulai nata kue, sudah mulai buat makanan, gitu kan, sehingga bapaknya ya sudah mulai agak berat, gitu kan. Tapi tenanglah, insyaallah makanan itu nanti ada saatnya lah, ya. Sekarang fokus kita ke Ramadan dulu, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.